Hai semuanya. Di sini saya sendiri, Marsha Fadjahina, bersama rekan saya. Nama saya Riani Afifa Topuro. Dan juga saya Muhammad Kautsar. akan membahas podcast tentang peran agama dalam politik Indonesia, antara agama dan manipulasi ya. Nah, di sini kita itu akan membahas antara etika dan ya kayak manipulasi dalam politik ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang agama, mengarah kepada politik identitas ya. Jadi sebelum kita berpolitik, kita harus bersosialisasi dulu. Nggak ada politisi yang nggak ada sosialisasi langsung jadi politisi gitu kan. Kita mau bahas apa dulu nih? Oke. Jadi menurut saudara Kautsar, gimana sih pengaruh ajaran agama terhadap kebijakan politik di Indonesia? Pengaruh agama untuk kebijakan politik di Indonesia ya? Iya. Menurut aku pribadi ya, udah pasti agama itu adalah suatu komponen penting di dalam suatu kebijakan politik. Apalagi di Indonesia kan, yang mayoritasnya harus beragama. Iya. Dan juga di sila pertama itu kan ada kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut aku sendiri agama itu penting, tetapi dengan catatan agama itu sendiri diimplementasikan dengan cara yang baik dan tidak disalahgunakan dengan untuk kepentingan politik. Jadi sebisa mungkin ya dijauhkan dari kepentingan pribadi. Jadi selama itu untuk tujuan bersama, menurut aku sih agama itu komponen yang penting dalam berpolitik atau kebijakan politik. Iya. Karena sekarang agama kan suka disalahgunakan demi kepentingan Iya, politik. iya setuju. Dan bukan satu atau dua orang itu yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Iya. Ini sih. Menurut kamu bagaimana praktik manipulasi agama dalam konteks publik di negara kita? Manipulasi agama, iya sih. Manipulasi agama itu ya sangat umum lah ya di Indonesia ya. Apalagi untuk sumber daya manusia kita yang kurang teredukasi tentang keberagaman. Jadi mayoritas itu rata-rata di apa ya, dicuci otaknya oleh orang yang mempunyai kepentingan dengan dalil mereka ditunggangi oleh suatu agama gitu loh. Jadi kepentingan mereka itu kepentingan bersama, padahal itu tujuan mereka itu membawa agama ya untuk kepentingan mereka pribadi. Iya benar. Jadi menurut aku di Indonesia ini masih sangat tidak jarang, malah sering ya, sering banget ya. Kalau agama itu dipelintir buat politik yang kotor. Benar. Jadi rakyat kita dicuci otaknya dengan misalnya ya, ayo pilih saya. Kalau kalian pilih saya akan dukung Palestina. Ya, misalnya. Itu contoh ya. Atau mau bangun masjid. Iya, bangun masjid. Nah, padahal kan kalau emang niatnya udah dari awal gitu ya nggak perlu juga harus jadi pemimpin kan. Kalau mereka udah ada bau-bau agama sih menurut aku harus dipertimbangkan lagi untuk memilih mereka. Iya, gitu sih. Dan kalau misalnya kita udah bawa politik dan agama, itu bukannya, maksud aku tuh kalau di Islam emang ada politik, tapi maknanya itu beda dengan politik yang ada di zaman sekarang gitu. Karena cara berpolitiknya saja udah beda. Setuju. Nah, dan karena adanya penyalahgunaan, jadi karena digunakan untuk suatu hal yang salah, jadi agama sama politik itu bertolak belakang. Iya, benar. Yang awalnya dalam agama diajarkan berpolitik, karena disalahgunakan jadi bertolak belakang. Iya. Dan juga ada yang perlu digarisbawahi, yaitu Indonesia itu nggak cuma satu agama gitu. Kita punya beragam, jadi perlu banyak pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan politik dan tidak timpang tindih gitu. Bukan timpang tindih sih, apa namanya, menciptakan ketimpangan. Misalnya kayak pemerintah cuma buat kebijakan untuk kaum ini aja. Jadi kita juga harus memikirkan gimana sih keberlangsungan hidup kaum yang minoritas. Jadi nggak cuman melulu tentang mayoritas gitu loh. Ya itu sih. Lalu menurut aku pribadi, politik identitas itu sebenarnya merugikan. Benar banget. Karena seperti ini, anggap aja dalam satu negara itu ada 100% populasi dan anggaplah 60%-nya itu mayoritas,
40%-nya minoritas. Hmm. Lalu ada seorang politisi memilih golongan A untuk dijadikan kayak ya sekutu atau mayoritas gitu. Iya, iya. Nah, otomatis sekutu lain maksudnya 40% sisanya pasti merasa kalau oh ini bertolak belakang dengan saya gitu. Iya, benar. Tapi apakah 60% ini akan selalu mendukung politisi ini? Belum juga, mungkin cuma 20%-nya. Jadi politik identitas itu sendiri sebenarnya merugikan. Betul, sangat Karena merugikan. udah menyangkut satu kaum, tapi nggak seluruh kaum itu juga dukung. Iya, benar. Iya, setuju. Karena nggak semua di dalam mayoritas itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang yang memakai cara licik ini. Iya. Jadi ada juga lah orang yang teredukasi kan. Jadi lebih peka dan memikirkan sesama lah ibaratnya. Nah, sialnya di Indonesia ini masyarakatnya kurang teredukasi. Jadi mayoritas itu rakyat itu suka dibodohi, bukan suka dibodohi, tapi lebih gampang dibodohi dengan cara dalil agama ya, mereka ditakut-takuti lah segala macam, dijanjikan sesuatu, dan itu juga ngebuat hal-hal yang lebih dari itu malah kayak radikalisme, terorisme. Itu kan bukan melulu tentang politik doang kan, kalau agama itu kan ada hal yang lebih jauh dari itu. Jadi sebisa mungkin antara agama dan politik ya bisa dikaji lebih dalam sebelum membuat kebijakan politik itu. Memikirkan ke semua aspek, nggak cuma satu aspek doang. Nggak satu kaum. Iya, nggak satu kaum, nggak satu aspek, semua disamaratakan gitu, kesetaraan. Oke. Menurut pendapat kamu nih, Iya. gimana sih interaksi antara tokoh agama dan politisi yang mempengaruhi dinamika politik di Indonesia? Oh, itu apa tadi ini ya, pengaruh tokoh agama ya? Iya, dan politisi. dampaknya gitu. Dampaknya, nah untuk dampak sendiri menurut aku ini sangat besar karena udah banyak sekali sekarang tokoh-tokoh agama yang diajak untuk bergabung untuk berpolitik. Ya. Jadi itu sangat mudah untuk mereka mendapatkan suara. Memanipulasi suara. Iya. Jadi kaum ini yang percaya bahwa tokoh agama itu adalah orang yang suci dan orang-orang yang ya ibaratnya ahli surga lah bisa dibilang ya, orang mereka percaya. Jadi mereka ikut-ikut aja kayak orang suci ini kan ya kita percaya aja gitu loh. Jadi mereka ya ikut-ikut aja dan aku ulangi sekali lagi, masyarakat di Indonesia tuh kurang teredukasi. benar. Iya, itu harus diperhatiin banget di Indonesia ini. Jadi sebisa mungkin di Indonesia ini lebih banyak lah yang aware terhadap politik ini dan lebih peka kalau ini hal yang buruk gitu loh. Dan agama ini nggak bisa selamanya dicampur adukan sama politik gitu. Iya. Aku ada pendapat ya. Biasanya kalau agama itu udah pasti dipandang baik kan. Iya, benar. Namanya aja ya kayak dibawa ya pasti nama Tuhan yang dibawa Iya, kan. pedoman hidup kan ya. Nah, lalu politisi nakal itu akan melihat celah dari agama ini. Nah, jadi bagaimanapun caranya agama ini akan dicampur dalam cara dia berpolitisi dan dia akan apa ya kayak entah dia meracik sendiri cara berpolitiknya dengan agama, dan orang-orang awam yang kurang teredukasi akan percaya karena agama. Iya, benar. Karena agama, karena bawaannya itu udah agama gitu. Jadi siapa yang nggak percaya? Nah, disinilah mirisnya rakyat Indonesia itu terlalu mudah diakal-akali dengan agama. Benar. Jadi karena gimana ya? Memang kadang orang tuh emang gimana ya? Pedoman hidup tuh udah pasti agama, tapi karena politisi ini mencampur adukan cara berpolitiknya dengan agama, orang-orang awam pun udah percaya. Jadi udah kayak jadi ke generasi selanjutnya bahwa faktanya akan terus ada politik identitas di negara ini. Contohnya kayak misalnya seorang politikus yang tiba-tiba memakai hijab. Setuju. Iya, itu contoh kecilnya karena yang audiensnya adalah agama kaum mereka gitu. Iya. Dan ada juga sih contoh untuk politisi yang tiba-tiba membawa dalil gitu loh. Iya. Ada lah beberapa ya yang tiba-tiba membawa dalil di dalam agama ini nih pemimpinnya harus ini, harus sama kita. Gak boleh kita
milih pemimpin yang bukan kaum kita. Iya, Nah, iya, kan, iya. kan, Itu salah. kan hal-hal seperti itu yang bisa memecah belah kan. Hmm. Nah, justru kita kalau menilai orang itu ya dari personalitinya bukan dari agamanya. Misalnya nih ada politisi Islam yang ngadu domba dengan cara bawa dalil yaitu kita nggak boleh milih pemimpin selain agama Islam. Iya. Nah, tetapi kan yang harus dilihat dan harus ditelaah itu siapa yang lebih Islam di sini, ya Iya. kan? Nah, bisa jadi orang-orang yang bawa dalil Islam ini dia sendiri tidak Islam, Iya, ya kan? tidak mengerti Islam Iya. juga. Dia Iya. sendiri korup, dia sendiri licik, kotor kan. Nah, tetapi kita lihat orang yang bukan Islam ini, dia punya nggak nilai-nilai yang lebih Islam gitu loh. Kayak dia bersih, dia nggak korupsi, dia jujur. Nah, itu kan lebih Islam nilainya kan. Iya. Jadi Islam itu nggak melulu menjadi atau agama itu nggak melulu jadi identitas stok gitu loh. Nah, ada identitas yang dipakai buat kepentingan doang gitu. Iya. Ya, jadi itu sih kita harus benar-benar aware. Iya. Aku harap juga generasi kita udah mulai sadar gitu. Oh, Jadi bukan agamanya yang nilai tapi perilakunya. Iya, Ya, perilaku ya. dan Heeh. sifat seseorang, personalitinya lah ibaratnya. Iya. Yang diimplementasikan. Benar, Nah. benar. Setuju. Jadi menurut kalian itu gimana sih upaya buat mencegahnya gitu? Mencegah dari Mencegah manipulasi manipulasi agama agama di gitu. politik. Ah. Menurut aku ya, untuk manipulasi agama ini gak bakal bisa gak bakal bisa dihilangin 100%. Bakal ada setiap saat. Tetapi yang harus kita lakukan upayanya itu ya mengedukasi rakyat. Iya. Kita harus nyebarin edukasi tentang keberagaman. Kalau kita tuh bukan cuma satu kaum gitu loh. Kita Iya. nih banyak orang yang butuh kepentingan juga. Kepentingan tuh bukan dari satu kaum doang. Ada yang butuh inilah, butuh itulah, butuh itulah. Jadi kayak misalnya kaum kalian butuh itu, bukan berarti kaum yang lain juga butuh gitu loh. Nah, dan itu juga sebaliknya. Jadi menurut aku ya kita lebih diedukasi gitu loh kepada kaum yang gampang dicuci otaknya ini. Iya. Jadi kayak mereka tuh biar sadar kalau yang hidup di dunia ini bukan cuma kaum kalian doang. Iya. Menurutku nggak akan pernah hilang kalau nggak diedukasi. Nah, bener. Pokoknya intinya tuh edukasi. Dan juga masalahnya di Indonesia ini ketika pemerintah melakukan upaya untuk edukasi ya, tetapi SDM-nya ini loh yang menolak untuk diedukasi. Iya. Mereka itu Iya, kayak betul. denial banget. Iya. Jadi kayak tetap kekeh banget kayak enggak, aku yakin kok ini bener gitu loh. Pegang teguh dengan Iya, agamanya tanpa berpegang. menyaring terlebih dahulu. Iya, itu yang susah. Aku juga bingung sih sebenarnya harus gimana. Tapi ya semoga aja kedepannya lebih teratakan edukasi dan juga rakyat itu lebih lebih terbuka lah otaknya. Kalau kita tuh cuma dijadiin pion-pion doang, Iya. yang main itu yang mereka gitu loh. Kita cuma dimainin doang, ya, buat kepentingan yang ya pribadi mereka, yang orang-orang kotor itu. Menurut aku Gen Z itu udah banyak yang sadar. Iya, aku juga setuju. Iya. Makanya Iya. kita sendiri sebagai Gen Z harus meng-aware, kita meng-aware sesama Gen Z, millennials Iya. dan lain-lain kalau berpolitik dengan agama itu salah. Iya, benar. Jadi dari kitanya juga sebagai Gen Z yang udah mulai banyak sadar, terutama Iya. mahasiswa, kalangan mahasiswa. Iya, mahasiswa malah kan udah sering lah ya di ini ya. Dari awal ospek aja kita udah di ini kan tentang radikalisme, terorisme segala macam. Ya udah dikasih edukasi tentang keberagaman. Nah, masalahnya ini Indonesia ini punya ribuan pulau gitu loh, punya ribuan daerah, kayak puluhan provinsi. Jadi susah ke pelosok-pelosok sana kan. Jadi, Iya. itu sih tantangan kita. Tapi menurut aku ya semuanya berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita mengimplementasikan dengan diri sendiri kayak orang terdekat kita, aku yakin perlahan pasti bakal menyebar Iya. kebaikan itu. Kayak tujuan kita untuk mengedukasi sesama itu pasti bakal, walaupun sedikit pasti bakal ada hasilnya. Itu sih intinya, edukasi. Kalau misalnya rakyat sendiri tidak bisa diedukasi ya siapa lagi kalau bukan sesama rakyat yang bisa mengedukasi. Dalam pandangan kalian nih, ada nggak sih solusi yang menyeimbangkan peran agama dan politik itu biar tetap etis gitu? Solusinya aku belum kepikiran sih. Kalau Mas ada nggak kira-kira Solusi untuk menyeimbangkan? Menyeimbangkan peran agama dan politik itu biar etis. kalau aku
aku sih ambil dari contoh aja ya. Kalau misalnya agama dicampur politik kan udah salah. Menurut aku ya udah jangan pakai agama dalam politik. Iya, iya. Sesimpel itu loh. Hmm. Cukup untuk tidak mempercampurkan agama dengan politik itu sudah menjadi sebuah solusi agar politik itu tidak disalahgunakan. Iya, iya, iya. Dan adakah baiknya jika pendidikan selanjutnya entah bagaimanapun caranya pendidikan itu harus diajarkan tentang keberagaman. Iya, benar setuju banget. Jadi para siswa yang masih sekolah di sekolah dasar itu sudah diajarkan apa itu keberagaman. Jadi Iya, sebenarnya setuju, kalau setuju. misalnya kita bahas tentang perbedaan, kebanyakan siswa sekolah dasar itu malah tidak tahu kalau mereka itu ada orang lain yang berbeda dengan mereka. Karena iya. dalam satu komunitas mereka itu ya mereka semua etnisnya sama, agamanya sama. Jadi ketika mereka udah beranjak dewasa, mereka tidak, Kaget. iya mereka kaget, Kalau seperti ada culture beda shock ya. karena ya yang inilah yang pemicu dari sisi negatif berpolitik dan agama itu. Karena banyak yang nggak tahu ada agamanya beda, nggak terbiasa, lalu rasisme, semuanya muncul dari kurangnya edukasi dari sekolah dasar semua. Setuju. Menurut aku itu penting banget edukasi dari dini ya, dari usia Iya. dini. Itu benar-benar penting. Karena aku juga ngalamin sih, karena aku ada teman yang minoritas gitu kan. Jadi kami tuh bingung, jadi sebenarnya apa gitu loh. Dan kami nggak tahu, nggak ada dapat informasi apapun, dan guru juga kebanyakan guru itu malah guru yang jadi dalang dari rasisme itu sendiri. Benar. Iya, benar. Aku malah gimana ya, kayak miris aja sih makan banyak ini staf pengajar yang malah mengimplementasikan diskriminasi gitu Iya, loh. Jadi aku harap sih dari segala aspek, mau guru maupun keluarga kita maupun kita sendiri ya lebih diedukasi lah cara keberagaman kita. Ya itu sih, pokoknya aku berharap banget di Indonesia ini sudahlah kita ini hidup cuma sekali gitu loh. Ya kan? Iya. Kita hidup cuma sekali ya, kita ayolah have fun Iya, sesama, benar. kita saling mengasihi, kita saling bahagia, karena kan di agama itu sendiri kan buat ini pedoman kita saling bersatu kan. Iya, betul. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda gender, Iya. tujuannya kan kita hidup tuh untuk bahagia kan, Iya. untuk saling berguna untuk satu sama lain. Nah, Terkadang oknum guru yang menyebarkan rasisme ke siswanya ini tidak disadari bahwa mereka adalah pelaku rasisme karena mereka punya citra yang baik, yaitu seorang guru. dan mereka kira itu tuh hal yang benar gitu. Iya. Mereka tuh kayak ngerasa tinggi lah Iya, istilahnya. karena mereka udah merasa aku guru, aku bisa mengajarkan yang baik kepada siswa saya. Tapi karena apa ya, sudah didoktrin kalau guru itu selalu benar, itulah hal yang menyebabkan mengapa masih timbulnya rasisme seperti itu. benar. Karena doktrin guru yang selalu baik sehingga ketika guru salah tidak ada yang berani mengkoreksi. Iya benar. Mereka jadi terdoktrin untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi itu dianggap hal yang normal. Untuk Jadi integrasi. iya, itu harus stop sih hal-hal kayak gitu ya untuk kedepannya. Sepertinya kita udah membahas tuntas tentang politik identitas, manipulasi, agama dalam berpolitik, dan sekarang kita udah berada di penghujung acara karena kita udah menyelesaikan semua topik dengan jelas. Kita juga ada upayanya di sesi terakhir. Dan terima kasih. Sepertinya sampai sini saja, dan jika ada kesempatan lagi untuk podcast kedua, nggak apa-apa. Kami siap, karena kami suka dengan Kami suka dengan kami podcast ini. suka. Karena ya orang yang dapat merubah masa depan ya bisa Iya. dibilang generasi-generasi yang Generasi baru kita. ya. Iya. Sebagai mahasiswa. Kami adalah harapan bangsa untuk saat ini Iya. ya. Dan kami harap semua orang bisa aware. Dan kami juga nggak bilang kami benar, tapi menurut kami sejauh ini ya kami benar gitu loh. Sejauh ini kami benar. Politik identitas itu hal yang salah. Jadi kami harap nggak cuma kami, aku, Marsha atau Liani, tapi juga akan menyebar ke seluruh Indonesia untuk aware tentang agama dan politik ini tidak dapat disatukan secara utuh. Ya, harus ada tahap-tahap yang rumit lah untuk disatukan ya. Intinya seperti itu dari kami. Ya. Ya. Kami ucapkan
Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, berdua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.